الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السابعة وعشرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أدي ما افترض الناس أدي ما افترض الله عليك بالتمام تكن أعبد الناس تكن أعبد الناس تسير أكثر الناس عبادة واجتنب محارم الله تكن أجهد الناس أي تسير أكبر الناس بغضا للدنيا وإعراضا عنها وارضى بما قسم الله لك من الرزق تكن أغنى الناس أي تسير أسر الناس مالا. Adapun pembicaraan yang ke-27 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Adima taratta adima ibtaradallahu alaika bitamam. Tunaikanlah apa-apa yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan engkau bitamam dengan sempurna. Takun a'badan nas, maka jadilah engkau itu sepaling menjadi hamba di antara manusia. Artinya menjadi hamba di antara manusia. Artinya paling sempurna hamba di antara manusia, atau sepaling banyak di antara manusia itu ibadatan, beribadah. Jadi kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, jadilah engkau itu menunaikan akan yang pardu-pardu daripada yang diperdukan Allah Ta'ala, dan jadilah engkau sepaling banyak orang yang menunaikan akan keparduan itu di antara manusia, dan paling banyak engkau itu berbuat ibadah. Jadi keparduan kita ini kan banyak setelah kita ini mengucap 2 kalimat syahadah. Jadi keparduan itu taklif terhadap diri kita itu akan menjadi menjadi wajib sesuatu yang apabila kita itu telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, yaitu rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, bahaji kalau mampu. Itu namanya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadah. Setelah mengucap 2 kalimat syahadah, tentu keparduan yang lain itu timbul. Awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala, yaitu dengan mengucap 2 kalimat syahadah. 2 kalimat syahadah itu sudah kenal kita dengan Allah Ta'ala. Ini ada juga orang mengatakan kada kenal lawan Allah Ta'ala aja kada sah ibadahnya. Ya, kita mengucap 2 kalimat syahadah itu sudah kenal namanya. Artinya tidak menyatakan yang lain itu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita belajar apa yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadah itu, agar supaya apa? Supaya ibadah kita tadi jadi mantap lagi. Jadi cukup kita dulu pertama ini mengenal 2 kalimat syahadah itu bahwasanya menyaksikan kita, menyatakan, meyakinkan bahwasanya tidak ada Tuhan itu selain daripada Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada yang patut kita harapkan, tidak ada yang patut yang kita minta selain daripada Allah Ta'ala. Cukup sudah kita mengenal itu. Nah, orang misalnya mengucap 2 kalimat syahadah, masuklah dia Islam, maka kewajiban-kewajiban rukun Islam itu akan timbul dengan sebab mengucap 2 kalimat syahadah. Apabila orang itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah, lalu dia mengerjakan puasa,
mengerjakan haji misalnya, mengerjakan itu zakat, mengerjakan apa lagi? Apa puasa, zakat dan lain-lain, ibadah lain kada diterima. Kenapa? Karena dia kada bertuhan dengan Allah Ta'ala, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab mengucap dua kalimat syahadat tadi, itu ibadahnya apabila sesuai rukun dan syaratnya, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara pahala nanti belain pulang perkaranya pahala. Belum sembahyang guru aja, kira-kira pahalanya siapa aja, kada tahu kita pahalanya, diterima aja kada tahu lagi kita. Nah, itulah. Nah, jadi mengucap dua kalimat syahadat dulu. Nah, dengan mengucap dua kalimat syahadat itu lalu kita menunaikan adima ibtaradallahu alaika bitamam. Jadi tunaikan ibadah engkau itu dengan sempurna, maka engkau itu jadilah engkau itu sepaling orang banyak mengerjakan ibadah. Jar Allah Ta'ala, jar Ibnu Mas'ud. Jadi kita tunaikan ibadah. Jadi setelah kita mengucap dua kalimat timbul sembahyang. Belajar kita rukun sembahyang, sunatnya sembahyang, sunat-sunatnya, rukun-rukunnya kita pelajari supaya apa? Sempurna ibadah kita tadi, sempurna ibadah. Jadi kita ini kada sekadar beribadah lah. Ingatakan ujar Fudail bin Iyad, bila ilmu telah, bila ibadah itu wajib atas kita, maka wajib kita mempelajarinya, ilmunya. Kawin itu wajib, mempelajari ilmu kawin itu wajib. Jangan asal tahu kabil tu aja. Tetamu binian kabil tu nikah, ya pengawinan orang itu. Di mana ada, mana-mana ada bisi bini. Merantau ke sana ada bisi bini, merantau sana ada bini tinggalkan. Nah, itu kan belajar ilmu kawin namanya, belajar kawin namanya itu. Ilmunya kan dipelajari, pokoknya angkat. Nang kayak ayam jago aja lah, bila menyubalah ke rumah orang kawin sebelahnya. Kambing tuh kada mau aja tetamu kambininya yang lain, kamu itu kawinnya. Nah, itu kambing. Jadi belajar ilmunya, jadi belajar. Ini masya Allah lah. Belajar ilmunya, sembahyang tuh belajar ilmunya supaya sempurna. Artinya bila kita belajar itu sempurna itu tahu ini rukun, ini membatalkan sembahyang, ini sunat sembahyang, kita pelajari. Di dalam sembahyang itu ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kalbi, 3 buting. Rukun kalbi 1, itu dipelajari terus. Rukun yang 13 itu sunat terbagi 2, sunat hayat, sunat abad di dalam sembahyang. Bila meninggalkan sunat abad berarti sujud sahwi. Nah, bila sunat hayat kada apa-apa. Nah, itu dipelajari. Nah, sampai belajar ilmu mengganti orang jadi imam, masbuk, macam-macam dipelajari supaya kita ini kada tersalah dalam beribadah. Makanya kalau orang itu beribadah dengan ilmu kada ada ilmunya, itu kada diterima ibadahnya. Nah, sama dengan sembahyang jar ulun tuh. Di kitab tuh kan ada yang disebutkan di kitab Sarasitin. Yalah. Man jahila bi kaifiyati salatin wa wudu'in lam tasihha salatuhu wa fi riwayatin ibadatuhu. Orang yang sembahyang jahil, tidak tahu cara berwudu. Amun berwudunya itu nak kada sah, sembahyangnya salah. Kada sah. Kenapa? Syarat sembahyang itu berwudu, bersuci. Kalau berwudunya kada sah, berarti mempelajari ilmu wudunya wajib hukumnya. Nah, sembahyangnya kada tahu caranya meletakkan niat, tidak tahu kada sah sembahyangnya. Ulun guru jahil, tidak ada orang nama melajari. Nah, itu baru dimaafkan. Orang ini dimaafkan lah beribadah itu yang jahil. Satu, jahil artinya tidak tahu, itu dimaafkan. Salahnya itu dimaafkan. Yang kedua, kada ada melajari, tidak ada mengajari akan inya. Berdiam jauh di kampung, kada ada orang situ mengajarkan ilmu, itu boleh. Beribadahnya salah atau hanya masuk Islam. Nah, itu beribadahnya kada apa-apa, dia kada berbacaan kah terserahnya, kada tahu. Dalam artian tetap menunaikan ibadah kita ini. Ibadah itu tetap kita wajib menunaikannya walaupun sakit. Kalaunya wajib, yang wajib kita melaksanakannya walaupun dalam keadaan sakit. Contoh seperti sembahyang. Kalau kada kawa berduduk, berdiri berduduk. Kalau kada berduduk, berbaring. Kalau kada bisa berbaring, bermiring, bertelantang. Kalau kada bisa bertilantang, berkijip mata, isyarat. Nah, kalau kada bisa dengan hati,
Ada kita ini mun sakit kepala ampih ada sembahyang, istirahat dulu guru aja sembahyang. Boleh kada sembahyang berjamaah, bukan berarti kada meninggalkan yang wajib, kada. Orang itu mun sakit kepala boleh aja kada sembahyang Jumat. Boleh aja kada sembahyang berjamaah, tapi tetap kada boleh meninggalkan sembahyang. Kada boleh. Harus mengerjakan itu sembahyang tadi. Nah, tunaikan jarsidin yang fardu tasiru aksaran nasi ibadatan, maka jadilah engkau sepaling banyak manusia dalam beribadah. Jadi kita tuh amun nyakawa bangla menyakawa, yang sunat dikerjakan, yang wajib dikerjakan kita tadi. Tunaikan yang keparduan tadi. Wajtanib maharimallahu takun ajhadan nas ay tasiru aksaran nasi bu'dan lidunya wa i'radan anha. Dan jauhilah akan yang haram-haram daripada yang diharamkan Allah Ta'ala. Ajhadan nas, jadilah engkau itu takun ajhadan nas ay aksaran nas bu'dan lidunya wa irgadan wa i'radan anha. Jauhi kata beliau yang haram-haram. Itu otomatislah seperti kita melaksanakan yang wajib sembahyang. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi kalau orang itu mengerjakan sembahyang dengan sempurna tadi itu, dengan rukunnya, dengan sunatnya, dengan khusyuknya, itu jarsidin takun. Jadilah kita itu orang nang menghindari akan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sembahyang itu bila bisa sembahyang itu sempurna dalam artian zahir dan batinnya, yaitu zahirnya khusyuk, batinnya ikhlas, itu pastilah dia akan menjauhi akan yang diharamkannya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Orang yang benar-benar sembahyang, bersungguh-sungguh sembahyang, khusyuk dalam beribadah, itu sembahyang tadi, ikhlas dalam beribadah tadi, maka orang itu pasti akan tanha anil fahsai wal munkar. Dia itu pasti akan terhindar daripada melakukan sesuatu nan munkar nang kada bagus. Ujar sidin, jadilah yang kedua jarsidin, engkau itu menjauhi daripada yang haram-haram. Jadilah engkau orang yang paling juhud di antara manusia. Ini yang paling ngalih ini kita ini, yang haram ini susah kita lah, yang haram ini. Kadang kita kada hendak, tetapi kadang terpaksa. Dalam artian terpaksa itu kada kau behindar kita daripada nang haram-haram tadi. Kada haram lah guru hukumnya, haram tetap hukumnya, terkecuali mudarat yang diharamkan itu, seperti makan misalnya. Makan kada tahu misalnya barang itu najis atau apa, itu kada apa-apa, halal aja. Makan bistik misalnya lah, dikira daging sapi ternyata daging babi, halal aja, kanyang aja kita itu. Nah, jadi boleh aja sesuatu itu kada tahu. Jangankan itulah. Di dalam ilmu fikih itu kan ada namanya tasabbuh. Misalnya dalam ruangan itu sama binian seberitaan, lalu kita hendak menggauli bini kita, tagauli bini orang. Tagauli bini orang halal aja, itu namanya subhat namanya. Amun wadah kita ini kada ada bang. Dada wadah kita ini yalah Pak Kapolsek. Ada lah Kapolsek lah. Amun di Arab itu nya bercadar seberitaan, yalah. Bercadar seberitaan kada pinandu ragap yang ada itu kan dikira bini kita nang diragap juga berdiam aja bah pina lain rasanya aja, misalnya aja bang kada lampu misalnya lah kan mun ada kita kada anak mencoba tuh kena mati lampu ini ada bisa itu namanya subhat, namanya watak subhat dalam ilmu fikih. Salah watak, Allah pian watak salah. Ya salah memasukkan senjata tadi, tapi nanti dimasukkannya berdiam juga, ya aneh juga lah. Nah itu namanya mata subhat namanya. Kadada wadah kita nih, tidak ada pokoknya wadah kita nih. Karena di orang luar negeri, di Arab itu bercadar kelihatan ini aja, terkumpul misalnya di padang bibinian satu tempat aja, lakinya hendak gauli yang mana? Nah itu mencari di Arab ya guru gampangan di Arab ya. Mahal jujurannya ya lah. Julun mahal lah jujuran di sini di Arabnya mahalnya. Jujurannya mahal. Nih lawan orang hobinya belanja, kada cukup kita lah. Kada kau dibawa ke padang sawit itu.
Jadilah kita itu manusia yang paling jersidin aksarana sibuk dan lidunya. Jadi kalau kita itu sudah mengetahui yang haram-haram itu jersidin wa'iradan anha, dan kita itu jadilah orang yang nantinya akan berpaling daripada itu dunia. Jadi kalau kita itu bisa misalnya menghindari yang haram-haram, itu berarti kita tuh zuhud dah, zahid. Artinya orang zuhud tuh bisa aja menguasai harta banyak, ada apa orang zuhud itu. Tetapi kadang memasukkan dunia itu ke dalam hatinya, itu orang zuhud namanya. Sugih bisa orang zuhud nih. Orang zahid ini, orang zuhud artinya kadang memasukkan mencintai dunia di dalam hatinya itu orang zuhud. Walaupunnya banyak berisi harta. Jadinya mudah berpaling daripada itu dunia tadi itu. Nah, asalnya menghindari yang haram tadi. Menghindari yang haram-haram. Yang ketiga kata Sidin, warda bima qasamallahu laka minar rizki takun agnan nasi taksiru asaran nasi malan. Jadi 3 macam ini Jarsidin. Yang ketiga adalah ridho lah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kita. Minar rizki, daripada rizki. Takun agnan nasi ay taksiru asaran nasi malan. Maka jadilah engkau itu yang paling banyak berisi harta di antara manusia. Nah, jadi kalau orang zuhud lah, kadang memasukkan di hatinya dunia, itu tenang hidupnya biar banyak berisi harta, tenang dianya, kada bapaknya, kada merasa kehilangan namun hilang. Kita ini sudah berisi sepeda until buruk pulang, tapi sayang benar itu. Malam tuh 3 rantainya aja kendaraan itu, sepeda itu. Siapa namanya menyuntan sepeda itu pulang? Pikirkanlah 3 memikirkan malam kada teguring stumat lihati lah harta tadi itu karena cinta kita. Walaupun hartanya itu sedikit misalnya, itu bisa kecintaan kita tuh jatuh dengan itu harta tadi itu. Walaupun sedikit hartanya, apalagi banyak. Makanya Sayyidina Ali itu ditanya orang, pilih harta kah orang pilih ilmu kah? Wahai Sayyidina Ali, jar Sayyidina Ali, aku memilih ilmu. Kenapa? Kalau harta Sidin, kita yang menjaganya. Kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Bila harta tuh kita yang menjaganya. Palawang berimut, yalah. Pagar tuh sudahnya pagar tuh. Pagar, satpam, pintu rumah kita tuh nah, bepintu, bepagar pulang pintu tadi tuh. Berimut, hantu di dalam rumah, masuk kayaknya tetap takutan kita. Jadi kita ini ngalih yang pikirkan lah. Ngalih ulun mikirakannya itu. Ulun rumah tuh jarang berkunci di rumah, bukan ulun juhud lah. Juhud ka guru pian ya ada hartanya. Jadi rumah ulun tuh jarang berkunci. Lihat ya, ulun ke Banjar seminggu kah, sebulan kah, setengah bulan kah, ada menjaga rumah ulun tuh. Wah, rahasia guru ini jaga, mengguru ke Banjar ulun hati di rumah ini. Bujuran. Rumah ulun tuh ada bisa berkunci. Muka belakang mana bisa berkunci siang malam, kada bisa pian buka aja rumah ulun tuh bila tengah malam. Ulun ke Banjar kah, nyaman aja rumah ulun tuh, sampai pian pacahi kacanya tuh masuknya pian situ. Tapi napa yang pian ambil? Sama dengan siapa? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah itu orang paling juhud dan wara Sidin. Suatu hari dimasuki perampok ke dalam rumah. Pian bayangkan. Orangnya miskin Sidin, Rabiatul Adawiyah, tapi jurih Nabi lah Sidin lah. Rabiatul Adawiyah termasuk wali Sidin itu. Sidin dimasuki perampok ke dalam rumah Sidin. Sidin bangun waktu hendak sembahyang tahajud. Bangun tengah malam, perampoknya takutan melihat. Karena ampun rumah ini bangun. Kan siapa aja yang mencuri, pasti takutan melihat tuan rumah. Karena yang di rumah itu kadada yang dicuri. Di rumah Rabiatul Adawiyah itu kadada barangnya. Terkecuali gentong 1 biji, tahulah pian gentong lah, kendi sebiji, agan Sidin baudu untuk beliau baudu, gentongnya itu. Malingnya sudah takutan anak keluar, dikiau Sidin, dipanggil Sidin ke sini Sidin. Amun bahasa kita tuh lah, kalau kadada dicuri gentong pun ini barang buah bulik, yang bisa lah kita pian mampu lah kita misalnya naik pak polisi lah, pak polisi ini lah. Ke rumah pian misalnya ada pencuri, anggaplah malam ini ulun, kan ada pang ulun beniat lah. Kalau pian beniat hendak membari aja ulun malam ini tengah malam mengatuk pian. Akhirnya anak mencuri kadada, ujar Sidin daripada pian kadada nang bawa gentong ulun aja nah bawa bulik. Kan kayak sanggup lah pian kira-kira.
Itu sama ulun kisahkan dengan guru ulun semalam tuh, daripada pian mencuri sandal tamu ulun, baik pian bawa sandal ulun nija. An guru ulun itu pahamun kita kayak itu, kena ulun coba aja guru nija kayak apa aja. Ada Rabi Talawiyah dijulungi sidin, tempat wudu sidin dijulung sidin. Diberikan sidin tempat wudu sidin. Saking sidin itu penyayangnya walaupun dengan makhluk. Jadi orang yang benar-benar juhudnya benar-benar sudah mengerti kehidupan akhirat ini yang sebenarnya kehidupan. Nah, jadi apa yang di dunia ini diserahkan sidin aja habis sebenarnya. Ada Bapak. Akhirnya apa? Si maling itu bertobat. Maling itu bertobat kenapa? Tempat pauduan dijulungi. Mau kada maunya paudu. Mau kada maunya paudu. Masya Allah. Kita kada sampai ke itulah, sampai ke situ kada. Sampai habis lah. Kita membayangkan orang yang wali wa alim itulah bersedekah haruslah. Ada peduli dirinya itu mengorbankan dirinya untuk orang lain. Artinya bahasa kita tuh sanggup kita kada makan asal orang makan kayak itu. Aneh dah. Ulun ingatlah bulan puasa tuh bulik bulan puasa. Jadi bini paguruan ini menyangui ulun bertiga, bulik munduk nih. Bulan puasa, buliknya jam 3 siang. Dibungkusakan sidin, disangui rantang ulun ingat benar. Bulan puasa bulik munduk. Nah, ini sidin hagan ikam berbuka kena. Pian bayangkan. Orang alim lah. Bini sidin, nah sidin nih gan ikam berbuka kena buhan ikam berbuka. Ini hagan buhan ikam bersahur. Padahal di kapal itu sudah disiapkan bersahur, buka sudah disiapkan. Tapi sidin menjulungi kita. Nah ya Bapak guruan kayak itu. Itu sidin melajari kita ini bersedekah yang baik, bersedekah sidin. Namun kita ini orang bulik kayak sudah. Kada mikirakan kita menyangui orang kada. Sidin tuh pikirakan sidin lah. Jadi mengingat kemurahan paguruan ini, kemurahan sidin, murah bujur. Dalam artian harta itu bersedekah itu kuat sidin. Wali itu kan salah satunya adalah ketujuh bersedekah. Mun pian hendak jadi wali rancaki bersedekah. Lemah hati pian, lembut pian dengan bersedekah ini menjadi lembut hati kita dengan sebab bersedekah. Pian mahir bersedekah misalnya 100, kada lembut hati pian. Bersedekah 200, itu mulai lembut dah hati pian. Bila 1 juta pian bersedekah menangis, ya tuh berarti antara lembut dan menyesal pian itu. Bersedekah 1 juta itu, duit 1 jutaannya sedekahkan 1 juta menangis ingat. Dasar bujur lembut guru ya hati ulun jadi bersedekah 1 juta ini menangis. Udah lembut apa menyesal guru aja kada ada lagi berduit. Lembut aja masalah. 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 Jadi sidin warda bima qasamallahu taala minar rizki takun anan nasi tasiru aksaran malan. Jadi kalau ridho kita ini mudahan kita dapatlah. Pian makam di sini adalah makam ridha ini paling berat makam orang. Makam ridha ini. Kada gelisah. Orang berduit pasti gelisah. Tapi kalau orang ridha aja syukuri apa yang ada. Santai aja dengan apa yang ada. Itu apa yang diberikan Allah Ta'ala disyukuri, ridho aja dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Hati kada ada pikiran, tak andak kepala ke bantal guring, yalah. Walaupun di lantai gini guring, teguring langsung. Duit miliaran, hutang 2 miliar, biar tilam 3 kilan, pian kada kau guring. Gelisah mata caget ke atas mikirakan. Ini sama orang kada sugih sama sekali. Makanya yang paling sugih itu adalah kekayaan di hati kita. Bila tenang kita ya sudah, tenang dah. Ada usah banyak pikiran lah sebenarnya lah. Umur sudah tua lah. Kita ini hendak kayak orang. Bagus tuh sugih kada banyak pikiran. Ini sudah miskin banyak pikiran. Ini sudah susah awak, susah pulang pikiran. Apa ini? Jadi kita tuh menyakawa tenang aja lah pikiran. Nyaman, pokoknya nyaman kada pikiran itu sama orang paling sugih sudah. Bisa lah kita tenang. Tenang kita tenang. Pian lah buhan pian ini kan banyak berusaha dan pegawai lah beritaan. Apabila buhan pian ini kawa aja beribadah dengan jabatan pian kah, dengan harta pian kah? Kawa pian beribadah.
kawa menuntut ilmu, sembahyang berjamaah kawa. Nah, itu berarti pian dalam keridaan Allah Ta'ala tuh pian. Harta pian tuh dalam keridaan Allah Ta'ala berarti. Badan sehat, kawa menuntut ilmu, kawa mengaji, kawa beribadah, kawa sembahyang berjamaah, kawa menghadiri nang kebaikan-kebaikan, berarti umur pian itu diridai berkah namanya. Umur pian tadi. Ini harta kada awak sakit sudah. Menuntut ilmu kada kawa pulang umah. Bila harta tuh banyak atau kita tuh sibuk kada bisa mengurus. Nah, itu pian berhati-hati, itu istidrat tuh. Kada bisa kita ini beribadah kada kawa dengan itu harta. Kan banyak orang yang mengangkat takbir kada kawa, sembahyang berjamaah kada kawa, besaruan kada sampat lagi, undangan orang kada kawa lagi, habdu minalasnya kada dikerjakan lagi, diundang orang sibuk, awak, uyuh, badan, macam-macam, kada kawa. Seberatan itu, nah tuh hati-hati itu dengan harta tuh bisa istidrat tuh, bisa istidrat itu, dilanjur oleh Allah Ta'ala. Itu kita berhati-hati. Jadi jasidin takun, jadilah kita itu orang yang paling banyak berisi harta apabila kita itu di dalam hati kita itu ada keridaan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho aja dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Pian bayangkanlah kayak Sayyidina Ali itu menantu Nabi itu, sugih lah sidin, enggak ada sugih, bisa kada makan 3 hari. Bayangkan pian, sahabat Nabi itu ada yang kada berjamaah. Kenapa? Karena pakaiannya dipakai oleh bininya. Artinya pakaian sidin itu sebuting aja, begiliran dengan bini sembahyang. Pian bayangkan, sahabat itu ada yang maulah roti aja, membikin roti aja. Sahabat itu tapi ibadahnya tetap. Sayyidina Ali itu sempat upah mencibuk banyu. Sidin upah menggayungi banyu itu. Sahabat Nabi. Bukan sahabat lagi, menantu Nabi. Begitu juga Nabi, saking jahitnya dengan dunia. Sidin itu bukan kada sugi, kada cukup aja urusan dunia. Tapi Sidin kada pernah mengeluh. Artinya ridho dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala. Ridho dengan apa yang ditetapkan Allah Ta'ala. Kita ini kadang berlebihan, makanan berlebihan, macam-macam berlebihan. Nah, itu. Makanya kalau kita ini keluar itu melihat orang lah, kita ini banyak bersyukur. Kita ini melihat orang yang di jalan-jalan itu nah. Apalagi kita kada di daerah kita, daerah luar lah kita melihat lah, daerah yang padat penduduk lah. Melihat orang itu kita ini sedih, kita melihat lah. Sedih melihat ada yang guring di pinggir jalan lah. Macam-macam orang, sedih kita. Jadi kita tuh bersyukur melihat di situ. Nah, kita bersyukur melihat orang itu banyak aja orang yang lebih susah daripada kita ini. Lebih susah daripada kita itu, kita sedih kadang melihat berjalan. Amun pian berjalan ke mall, ada sedihnya pian. Malah jadi tamak dengan dunia. Menaku kayak sidin itu aja. Andak pang aku juga kayak sidin itu aja. Tajapai mobil tukar mobil, tajapai galang tukar galang, macam-macam. Tajapai binian, bini kawini. Nah, itu orang berduit tadi itu. Karena dia memikirkan kehidupan akhirat tuh, masya Allah. Nauzubillah lah kita ini. Sampai kawan deh? Belum. Wal makalatu saminatu wa isruna, dan makalah yang ke-28. An Salih al-Markadi radhiyallahu anhu annahu mara biba'did diyar annahu mara biba'dil diyar faqala ya diyar aina ahluka aina muannisukal awwalun wa aina umaruka ay banuka al-madun wa aina sakanuka ay aqdamun. Fahatafa bihi hatipun sahabihi saihun fasami'a sautahu walam yara sakhsuhu in kata'at asaruhum ay ala alamatuhum wa baliyat ay faniyat tahta turab asamuhum wa bakiyat a'maluhum qalaida atrakan atwakan fi a'nakihim. Daripada Salih al-Markadi,
Sidin ini pernah melewati, ujar Sidin, beberapa bangunan. Bangunan itu dilewati Sidin dalam satu kampung. Di kampung itu dilewati Sidin, bangunan kosong orangnya. Kosong, bahasa kita tuh ditinggalkan orang, rumah-rumah ditinggalkan orang. Kosong. Sidin ini termasuk min aulia lah, termasuk orang yang hanya diberikan khususiyah oleh Allah Ta'ala. Jadi contoh bagi kita. Sidin bertakun, wahai rumah-rumah, ajar Sidin. Rumah ini kan kosong-kosongan dah. Kosong seberdaan. Ujar Sidin, wahai rumah-rumah nang ada di sini, mana orang nang maulah ikam ni dahulu? Ditanya Sidin. Mana orang nang maulah ikam? Mana orang nang membangun akan bangunan ikam ini, siap? Mana orangnya? Ujar Sidin, karena kosong. Yang dahulu, aina aja Sidin. Sakanuka, mana orang nang mendiami rumah ini, mendiami ikam dahulu tuh. Artinya ujar Sidin, siapa nama ulah ikam nih? Mana orang nama ulah ikam ini? Kemanaan orangnya? Jadi kosong seberitaan. Lalu terdengar suara. Ada suara berteriak di situ. Artinya suaranya tuh kedengaran oleh Sidin. Tetapi kada kelihatan orangnya, kada ada. Ujar nang suara itu napa? Ujar suara itu. In kataat asaruhum, hilang orangnya sudah seberitaan. Artinya kada ada lagi orang yang membangun, yang mendiami, yang membersih, ini kada ada lagi ya. Hilang sudah semuanya. Artinya matian sudah seberitaan. Wa baliyat ayfaniyat tahta turab asamum. Dan mereka itu telah panah, telah hilang jasad mereka itu di bawah tanah sudah. Artinya mati sudah. Wa baqiyat, dan tinggallah Sidin a'maluhum, amal-amal mereka. Qala ida ay atwaqan fi ayunikim. Tinggal amal-amal mereka lah lagi yang tergantung di leher oleh mereka itu. Artinya mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka bangun, apa yang mereka ulah di waktu hidup. Bangunannya tetap tertinggal. Seberitaan ini sudah kada ada lagi. Ini nah kayak ini lah kita pandang lah. 23 tahun bangunan ini tetap ya. Kita pikirkan kita ini suatu saat terbaring di muka ini nah kita. Terbaring di muka ini bukan guring, tetapi disumbahyangkan orang. Kita tuh kalau menajak rumah tihangnya bulin, udah rencang memikirkan bulin inilah tergelitak di pinggir jalan itu. Para ulun tuh rumah ulun tuh tergelitak. Umur ikam ini jadi lebih panjang dari ulun. Mungkin ulun matinya masih aja tergelitak di situ kalau kada ada mengambil. Dan inya masih maujud, ada aja masihnya. Amun kita mati. Barang yang kita sia-siakan di samping rumah kita, semua yang ada di dekat kita itu yang kita sia-siakan, yang kita pandang enting, itu kemungkinan lebih kekal daripada kita masa panjangnya sebelum inya berakhir. Contoh aja rumah kita, banyak rumah ini yang sudah ditinggalkan, kitanya hilang. Dulu rumah itu kita sayangi, kita ukir bagus, harta kita simpan dalam peti, bekunci, bakudi pulang, ditaruh dalam lemari, lemarinya bekunci pulang, disembunyikan pulang di dalam. Mati orangnya, hartanya tetap ada. Harta kita sayangi, kita ukir, kita pelihara, kita pagar rumah tadi macam segala. Isuk kebakaran, inya meninggalkan kita. Hilang seberitaan semuanya itu. Jadi dunia ini imakala kita yang meninggalkan, ada kalanya inya meninggalkan kita. Harta bisa bangkrut, rumah bisa terbakar, bisa hilang. Bisa juga kita yang punya harta yang hilang, meninggal kita. Kita meninggalkannya. Kayak apa supaya harta itu tabawa, disedekahkan? Kayak apa umur itu supaya tabawa? Yaitu digunakan untuk beribadah. Supaya apa? Ini menjadi amal kita yang ikut dengan kita. Bini kada umpat kita meninggal, harta kita kada umpat di patak kita dalam kuburan. Anak kita meninggalkan kita, kerabat kita meninggalkan kita, bini kawin lagi dengan supir kita lagi kawinnya, anak kita diambil orang, yalah, harta kita dibagi anak kita, dibagi. Seberitaan itu pasti kita yakini ditinggalkan. Kalau orang yang ahli hakikat, ahli ma'rifat, ahli dalam wujud, dia memikirkan kayak kita nih dipikirkan. Jangankan yang di luar kita ini, mobil, kendaraan, rumah, bini, anak, jangankan itu, roh kita dengan jasad kita ini ini menyatu dengan kita setiap hari dengan kita. Kita bergerak kita dengan roh, melihat kita dengan roh kita ini. Jasad kita ini ditinggalkan oleh roh kita.
Kayak apa roh itu supaya kembali bagusnya menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mutmainah, dalam keadaan tenang, mu'nisan, dalam keadaan tenang dia di dalam kubur itu. Kayak apa? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara bahwasanya kita itu senantiasa ingat bahwasanya selalu setiap yang ada di dalam diri kita ini pasti kita pisahi. Cintai apa yang kita sukai, tapi kita jangan lupa bahwasanya yang kita cintai itu pasti kita memisahinya. Cintai aja yang kita cintai sekehendak kita, tapi jangan lupa kita itu bahwasanya tufarriquhu. Kita ini pasti memisahi akan yang kita cintai itu. Bini berjanji sehidup semati. Mun kita matinya kawin lagi. Ada maunya umpat masuk ke situ, aku masih muda aja nya. Hendak juga kawin lagi aku aja nya. 3 hari aja menangis, nang ingui-ingui itu 3 hari aja. Apalagi mun lakian, amun lakian, amun lakian, amun binian masih ada iddahnya 400 hari, hanya boleh kawin. Kalau lelakian ini kadang-kadang 100 hari ada baidahan, langsung kawinnya boleh. Itulah kita ini mudah-mudahan jabanglah istiqamah. Dan mudah-mudahan hati kita ini senantiasa istiqamah dalam kebaikan ini, dalam kebaikan terus. Artinya bukan sekadar kita itu artinya mengatakan, membicarakan masalah akhirat ini pasti tidak ada kada pastinya akhirat ini. Lihat aja banyak orang yang sugih, orang yang pejabat, orang yang kaya, orang yang fakir, orang yang miskin, raja, orang yang dihormati. Itu banyak sudah yang meninggal dari zaman Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan aja mati. Kita kan mengaku Tuhan, nyata mati juga. Itu kullu nafsin jaikatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Mudah-mudahan mati kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan selalu istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, yang taat, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bali maghazidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maghazidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maghazidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ampun maaf.